Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pada pertemuan yang ketiga di dalam ilmu mawaris, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syekhina fid dharain. Al-muqaddimah. Syekh Zainuddin membahas tentang di dalam syairnya ya, dalam nazam yang ke-16, 17 sampai seterusnya, yaitu berkaitan tentang apa definisi ilmu faraid, maudu'uhu, apa yang dibahas dalam ilmu faraid, siapa yang meletakkannya, terus siapa yang menciptakannya, dan hukumnya mempelajarinya. Haddul faraidi ladal albabi. Syekh mengatakan bahwa haddun bermakna definisi ilmu faraid ditinjau ladal albab, yaitu menurut ulama pada pan ini, pada menurut ulama di dalam disiplin ilmu mawaris, albab itu lada bermakna indal ashabil uqul, mana inda ashabil uqul, indal ulama fiqhul mawaris, yaitu pemahaman fikih miras mahal hisab dan perhitungan. Fiqhul mawaris, pemahaman tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembagian al mawaris, yaitu miras, yaitu harta peninggalan. Maurus itu bermakna at-tarikah, miras, harta peninggalan ma'al hisab, karena yaitu perhitungan, ilmu tentang perhitungan. Karena dalam ilmu mawaris ini dikenal tentang perkalian, pembagian, atau jam'un. Istilahnya kan nanti eh, apa namanya, aslul jama, mengumpulkan antara dua asal masalah gitu. Lalu ditashehnya dengan perhitungan juga, tasihul inkisar wa hakaza. Jadi ilmu miras itu adalah ilmu berkaitan dengan harta peninggalan dan ilmu berkaitan dengan harta peninggalan yang dihitung. Kemudian Maulana mengatakan maudu'uhu, apa yang dibahas dalam ilmu mawarid, at-tarikatul adat, yaitu at-tarikat. At-tarikat jamak daripada tarikah, namanya adalah tarikat. Yaitu at-tarikah itu adalah apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Baik yang ditinggalkan itu adalah berkaitan dengan harta, mal gitu, seperti meninggal mayit meninggalkan apa namanya, meninggalkan rumah, meninggalkan uang. Lalu ada juga ditinggalkan oleh si mayit berupa hak. Si mayit memiliki hakul ikhtiyar misalnya. Si mayit memiliki hakul qisas, si mayit memiliki hakul syufah. Jadi yang ditinggalkan oleh si mayit. Lal adat. Karena apa? Karena yang namanya adat, perhitungan itu, angka-angka itu adalah maudhu daripada ilmu hisab, bukan ilmu maudhu daripada ilmu hisab. Oleh sebab itu bukan berarti dia itu maudhu terhadap ilmu faraid yang lain, karena angka itu adalah maudhunya ilmu hisab. Oleh sebab itu apa yang dibahas di dalam ilmu faraid? At-tarikah. Kemudian wal wadi'ullahul hakimu zul madad. Siapa yang menjadikan wa mu'inuhu wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim yang maha bijaksana, Zul Madad yaitu yang memiliki sahibul in'am. Yang Al-Madad yaitu memiliki karunia yang berlimpah, tidak terbatas. Wa hukmuhu wal wujubul aini. Bagaimana hukum mempelajarinya? Wujubul ain. Kenapa? Karena
eh, ujub aini bagi orang tersebut jika yang lainnya tidak mampu mempelajari. Awil wujubul kifai jika dilihat ditinjau dari orang yang lain gitu. Tapi kalau dilihat dari orang itu sendiri dia wajib ain. Kalau orang lain tidak bisa mempelajarinya. Tapi kalau wujubul kifai apabila ada orang yang mempelajarinya, jadinya dia itu eh, bisa terbebas lah daripada kewajiban. Bigoy rima ini tanpa adanya kedustaan. Ya, nahu, kenapa? Karena ilmu faraid ini adalah ya, kita tentunya kita ketahui dari para ulama-ulama terdahulu. Masa ilun, apa permasalahan yang ada dalam ilmu faraid? Sailul fanni qadaya tutlabu. Permasalahan-permasalahan yang ada di ilmu faraid ini, al-fan itu fi hadzal fan itu fi hadzal ilm, qadaya itu berapa permasalahan, qadiyah ya. Allati tutlab, qadaya tutlabu, yang menuntut nisbatu mahmulun li maudu'id lu. Sebagaimana eh, penisbatan penisbatan terhadap mahmul dengan maudu'nya. Contohnya, Zaidun qaim dalam ilmu mantik. Zaidun itu adalah maudu, mahmul itu adalah qaim. Berdiri tidak akan bisa ada berdiri kalau tidak ada yang menempati qaim itu sendiri. Sebagaimana ketika mengatakan setengah bagi si bin, satu per dua untuk anak perempuan jika sendirian, setengah itu adalah mahmul. Eh, Lalu bintun itu adalah modulnya. Oleh sebab itu setengah itu bagi si bintun. Mahmul itu adalah setengahnya bagi modu bagi bintunnya. Wah, kaza. Jadi ada perbandingan antara mahmul dengan modu. Mahmul dia tidak akan bisa berdiri sendiri karena tidak ada yang ditempatinya. Sedangkan modu, nah ini yang menempati apa namanya, modu itu adalah suatu yang bisa tempatnya bergantungnya mahmul. Limaudu itlubu. Lifadlihi nabiyuna qad harada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada apa namanya itu, karena keutamaan ilmu ini Nabi Muhammad sangat motivasi dalam mempelajarinya. Biqaulihi ta'allamul faraidah, untuk itu kepada Abu Hurairah sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Majah dan Hakim dalam Mustadrak daripada Abu Hurairah, ta'allamul faraidu allimuha fa innahu nisful ilmi wa'allimuhun nas, yaitu wa'allimuha fa innahu nisful ilmu wa yunsa wa awalu ilmi yunzau min ummati. Berapa riwayat itu disebutkan jadinya bahwa ilmu ini adalah setengah daripada ilmu, nisful ilm, yang cepat dilupa dan yang pertama diangkat daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain mengatakan wa'allimuhan nas, yaitu ajarkanlah ilmu ini kepada manusia. Sampai diriwayatkan dalam riwayat lain itu kan bahwa ada orang yang dicabut nyawanya, kemudian ilmu ini sayukbat, dicabut, diangkat, kemudian adanya fitnah, wa tazharul fitan hatta sampai yakhtalifa rajulan fil faridah, dan di adanya perselisihan antara dua orang, kemudian tidak ada orang yang bisa mendamaikannya karena ilmu ini sudah diangkat. Itu di dalam nisbatu hadzal ilmi lil baqiyah annahu min ulumina syar'iyyah wallahu ta'ala a'lam.